Halo Sobat. Selamat datang di channel AIM Indonesian 67. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Jumpa lagi dengan kami. Channel yang selalu memberikan informasi menarik dan edukatif. Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Slamet Subianto pada tahun 2005 menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut telah mempersiapkan diri untuk menerapkan konsep Green Water Navy. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan di beberapa negara tetangga, di mana Angkatan Laut memiliki persyaratan sebagai Green Water Navy, yaitu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan mampu melawan setiap ancaman. Tingkat kemampuan Angkatan Laut ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa doktrin pertahanan maritim kita sebelumnya terbatas pada Coastal Brown Water Navy, demikian diungkapkan oleh KSAL saat itu. Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI AL, yang saat ini menjabat Panglima TNI, menurut beliau dalam jangka panjang, pengembangan kemampuan TNI AL direncanakan sesuai dengan konsep atau Grand Design, hingga tahun 2045, yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun Indonesia. Pengembangan Angkatan Laut diproyeksikan bergerak dari kapasitas dan kapabilitas Coastal Brown Water Navy, kemudian menjadi Littoral Green Water Navy, dan akhirnya mencapai kemampuan Blue Water Navy, dengan kemampuan proyeksi dan peperangan yang lebih kuat dan canggih daripada yang dimilikinya saat ini. Mari kita pahami konsep atau doktrin pertahanan maritim yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Green Water Navy adalah kekuatan angkatan laut yang memiliki kemampuan untuk melawan agresi, menghancurkan ancaman, dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Istilah Green Water Navy umumnya digunakan untuk menggambarkan kemampuan operasional Angkatan Laut di tingkat regional. Ini mencerminkan kapasitas Angkatan Laut negara-negara di dunia, yang terbagi menjadi Brown Water Navy, dengan fokus pertahanan pesisir dan Blue Water Navy, dengan kemampuan operasi global. Label ini juga mencerminkan alokasi anggaran pertahanan masing-masing negara. Secara umum, Blue Water Navy merujuk pada kemampuan angkatan laut suatu negara untuk beroperasi di samudra luas atau perairan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Untuk menerapkan konsep Blue Water Navy, angkatan laut harus memiliki kemampuan pertahanan yang handal terhadap ancaman dari bawah air, kapal selam, permukaan, kapal perusak, fregat, korvet, dan lain-lain, dan serangan udara. Selain itu, suplai logistik yang baik juga diperlukan untuk menjaga armada tetap beroperasi tanpa gangguan. Brown Water Navy adalah angkatan laut yang fokus pada perlindungan dan pertahanan di wilayah perairan sekitar pantai, yang dikenal sebagai zona littoral. Wilayah ini meliputi pesisir hingga laut lepas pantai yang jaraknya ratusan mil, dan merupakan bagian yang paling dalam dari wilayah maritim suatu negara. Di sini, terdapat lalu lintas laut dan kapal-kapal penegak hukum seperti polisi perairan, bea cukai, dan lainnya. Kekuatan Brown Water Navy biasanya terdiri dari kapal-kapal patroli dengan persenjataan defensif, seperti meriam, yang digunakan dalam operasi pantai dan perlindungan kegiatan ekonomi di perairan. Harapannya bahwa pemahaman ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konsep dan doktrin pertahanan maritim yang digunakan di seluruh dunia. Konsep dan doktrin pertahanan maritim yang diterapkan oleh berbagai negara di seluruh dunia mencerminkan perbedaan dalam kebutuhan dan kemampuan mereka. Semua negara memiliki prioritas dan tantangan yang berbeda dalam menjaga keamanan di wilayah maritim mereka. Untuk negara-negara yang memiliki pantai yang sangat luas dan tergantung pada perdagangan maritim, memiliki angkatan laut dengan kemampuan Blue Water Navy,
adalah suatu keharusan. Mereka perlu mampu mengamankan rute perdagangan internasional, melindungi wilayah maritim mereka, dan menjaga stabilitas di perairan internasional. Sementara itu, negara-negara yang lebih kecil dengan wilayah perairan yang terbatas mungkin akan lebih fokus pada Angkatan Laut, Brown Water Navy. Mereka perlu memastikan perlindungan dan pertahanan di perairan pesisir mereka, serta mengatasi ancaman yang mungkin datang dari laut lepas. Green Water Navy adalah kategori yang menarik, terutama untuk negara-negara yang berada di tengah-tengah. Mereka harus memiliki kemampuan untuk merespons agresi regional dan menjaga stabilitas di perairan sekitar mereka. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk memiliki peran yang signifikan dalam politik luar negeri regional. Pengembangan dari Brown Water Navy ke Littoral Green Water Navy hingga menjadi Blue Water Navy adalah proses yang memerlukan investasi dan perencanaan jangka panjang yang serius. Namun, ini juga mencerminkan aspirasi suatu negara untuk berperan lebih aktif dalam masalah keamanan global. Semua negara memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di lautan, yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi global. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dan doktrin pertahanan maritim ini, kita dapat menghargai beragam peran yang dimainkan oleh Angkatan Laut di seluruh dunia untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kita semua. Dikutip dari laman artikel duniahankam.quora.com terkait dengan situs global security, Indonesia memiliki tujuan untuk memiliki Green Water Navy pada tahun 2024, yang akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Meskipun beberapa orang menganggap harapan ini terlalu berani, mengingat pengalaman masa lalu. Peningkatan pengeluaran militer yang baru-baru ini terjadi dan yang diproyeksikan, mungkin akan membuktikan bahwa para skeptis tersebut salah. Rencana Green Water Navy mengusulkan struktur kekuatan dengan total 274 kapal pada tahun 2024. Struktur ini akan terdiri dari Strike Force dengan 110 kapal, patroli dengan 66 kapal, dan Supporting Force dengan 98 kapal. Konsep Green Water Navy ini memberikan prioritas untuk mengamankan jalur laut strategis, SLOC, di perairan Indonesia, mencegah pasukan musuh yang akan melakukan pendaratan amfibi, dan menolak akses musuh ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengadaan kapal penyapu ranjau dan kapal selam menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera diwujudkan menjelang tahun 2024. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori Brown Water Navy. Namun, negara ini tengah dalam proses menuju status Green Water Navy. Hal ini tercermin dalam beberapa rencana yang telah direalisasikan, terutama dalam hal pengadaan dan modernisasi armada dan alutsista TNI AL. Harapannya, rencana ini akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti, dengan melibatkan produsen dan industri pertahanan dalam negeri selain produsen dari luar negeri. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah maritimnya dan menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.